Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kusbiantari SEMM. Saya mengajar sebagai guru produktif akuntansi dan keuangan lembaga mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di SMKN 1 Suboh Situbondo. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG kategori 1 gelombang 2 program studi ekonomi di LPTK Universitas Jember tahun 2022 dengan nomor peserta 2402111050003. Saya akan melakukan uji kinerja di SMKN 1 Suboh Situbondo. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat semua. Tapi sepertinya ini kok sedikit ya? Ada yang sakit. Oke, sebelum saya absen, kita berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa, silakan Leli dipimpin teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya absen dulu, sepertinya ini dari 25 siswa yang tidak hadir berapa orang ini? 3. Saya absen dulu. Ahmad Safiuddin? Sakit. Afilia? Ada. Ayu Mania? Oke. Bunga? Ada. Dea Lestari? Evi Mujahidah? Faizatul Jannah? Afiatul? Oh, di mana? Oh ya itu. Husnul Khotimah. Oke. Kiptia. Milinda Tri. Oke. Nadia. Nia Romadani. Riza Siti. Oke. Rudi Suhartono. Oke. Serli. Siti Afifah. Sakit ya? Tidak masuk ya? Siti Aminah, Siti Nur Komaria, Siti Quratul Aini, Siti Hafifatul, Sukma, oh Sukma tidak masuk juga. Uzli Fatul Laili, Uzli, Windy, Yiyin, 3 orang tidak masuk hari ini. Kita doakan teman-teman kita yang nggak masuk hari ini karena sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Untuk di awal, sebelum kita masuk materi, Bu Wiwin pengen menanyakan sesuatu ke kalian. Oh ya, sebelum menanyakan sesuatu ini, ruangan sudah disapu enggak ya? Sudah bersih? Kelengkapan pakaian sudah rapi semua? Sudah rapi semua, alhamdulillah. Jadi belajarnya bisa lebih fokus ya, tidak terganggu hal-hal yang lain. Untuk sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa yang saya tanyakan, atau ada di antara kalian yang punya usaha dagang nggak? Siapa di sini yang punya usaha dagang? Meskipun kecil nggak masalah. Ada yang punya? Windy dengan Leli. Oke, saya tanya Windy dulu. Windy jualannya apa? Itu Bu, pulsa online. Pulsa online. Pulsa online, terus kalau ini antar teman ya, teman mungkin di luar gitu ya. Di tangga lagi. Terus penjualannya bagaimana? Kalau ada yang beli, pembayarannya bagaimana? Secara langsung. Ya langsung. Windy nerima? Uangnya langsung. Windy nggak memberikan bukti untuk pembayarannya? Nggak ada. Hanya langsung saja. Jadi langsung
kemudian uangnya kamu terima, gitu ya. Oke, terus kalau Leli jualannya apa? Oh, lebih luas lagi ya. Kalau online shop ini penjualan juga ini lebih luas lagi, lebih banyak lagi ini. Kan bisa bermacam-macam barangnya di situ kan ya. Oke, pembayarannya bagaimana? Secara Langsung juga. Ada yang pernah ini enggak kredit utang seperti itu? Enggak ada. Jadi penjualannya semua tunai gitu. Terus untuk pembayarannya, Leli memberikan bukti pembayaran enggak di situ? Enggak, langsung terima uang gitu aja. Oh, ini nanti perlu diperbaiki lagi ya ke depannya ya. Mungkin bagi siapapun yang di sini nanti kalian selain Windy dan Leli yang ingin membuka usaha atau orang tuanya yang mempunyai usaha, pemberian bukti pembayaran itu sangat penting. Itu sebagai bukti dokumen pendukungnya. Jadi salah satu acuannya itu nanti di kita sebagai siswa akuntansi yang akan melakukan pencatatan di dalam jurnal. Begitu ya. Jadi bukti pembayaran ini nanti akan sangat penting. Acuannya berdasarkan dari bukti-bukti tersebut. Misalkan tadi Windy jualnya apa tadi, Win? Pulsa online. Bukti pembayarannya paling tidak itu kan ada ya. Berarti nota kontan seperti itu ya. Nota atau kwitansi bisa seperti itu. Jadi mungkin ke depannya Windy bisa lebih selektif atau bisa belajar lagi gitu ya buat pencatatan atau memberikan nota-notanya seperti itu. Sama juga Leli, karena Leli juga luas ya, lebih luas, tidak hanya satu barang yang dijual seperti itu ya. Jadi belajar untuk melakukan pencatatan yang lebih sistematis. Jadi terbaca uang keluar berapa, uang yang masuk berapa, keuntungan kita pun nanti akan tahu kita dapat berapa dari penjualan ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu yang sudah saya tanyakan ke Windy dan Leli berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah pencatatan transaksi penjualan. Sebentar, saya pasang dulu. Di sini saya akan tampilkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Ya. Kompetensi yang kita pelajari hari ini nanti di situ nanti kita akan menjelaskan dokumen sumber internal dan dokumen eksternal pada transaksi penjualan, menganalisisnya, mengkategorikannya, dan terakhir nanti kita akan membuat pencatatan transaksi tersebut. Jadi, secara sistematis kita harus belajar atau mengetahui dokumen-dokumen sumber internal dan sumber eksternal transaksi penjualan itu apa saja. Ya, kemudian dari situ nanti kita akan membuat pencatatan transaksi penjualan. Seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Kita mempelajari ini. Nanti tujuannya berarti siswa dapat menganalisis dokumen sumber internal dan dokumen eksternal transaksi penjualan pada perusahaan dagang dan membuat pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Itu tujuan kita mempelajari materi hari ini. Nah, sebelum ke materi lagi, tolong ini dibagikan. Mungkin perwakilan aja 2 orang maju ke depan untuk membagikan buku modulnya. Oke, ini lumayan berat. Ini aja ya, per kelompok nanti ya. Dibagikan. Oke. Nah, sambil buku kalian terima, saya akan menampilkan video. Jadi di sini saya akan menampilkan video.
menampilkan video pembelajaran. Di tayangan video ini, tolong kalian simak, ya. Nanti kalian analisis. Jadi videonya hanya sebentar, kalian harus betul-betul bisa menyimak apa yang ada dalam video tersebut. Yang jelas, video tersebut terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Silakan diperhatikan dulu. Ini saya namakan Pak Ali ya, Pak Ali. Nah, sudah. Dari video, sudah disimak ya videonya baik-baik ya. Nah, nanti video tersebut akan kalian analisa. Nah, menganalisanya nanti jawabannya silahkan kirim di sini ya. Nanti saya share di grup WA ya, untuk linknya. Nanti kalian akan masukkan ke Google Spreadsheet. Di situ sudah saya cantumkan nama kelompok dan lain sebagainya. Silahkan dibuka. Kemudian sebelum mengerjakan ini semua, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, belum kelompoknya saya mungkin sama seperti kemarin ya. Masih sama menggunakan kelompok pertemuan yang lalu. Kelompok 1. Kelompok 1 dengan siapa saja yang kemarin? Siti Afiful, Nadia, Yiyin, siapa lagi? Rudi, siapa lagi? Udin. Oh, Udin tidak masuk. Oke, sudah mulai dibentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi ada 4 sampai 5 ya. Di tengah, iya. Silakan dibentuk kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, oke. Kelompok 4. Kelompok 4 3 orang ya. Ada yang tidak masuk ya? Oke, duduk. Silakan dikondisikan. Kelompok 5. Kelompok 5 di sini, oke. Udah. Jadi karena jumlah siswanya 25 orang, ada 5 kelompok ya yang kita pakai di sini ya. Sudah terbentuk semua. Tolong saya bagikan apa namanya? LKPD ya. Iya. 1 orang 1. Jadi disesuaikan dengan jumlah siswanya. Sudah. Sambil perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, ini tugas kalian nanti ya. Setelah menganalisa video tadi, berarti nanti akan kalian analisa, silahkan jawaban kalian kirim ke Google Spreadsheet. Nanti akan saya kirim ke grup WA. Kemudian yang kedua, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pencatatan transaksi penjualan pada tugas praktikum di LKPD-nya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 dan ditanggapi oleh kelompok lain dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Paham ya? Nah, sekarang petunjuk LKPD-nya bisa kalian buka. Di LKPD silakan diberi nama masing-masing siswa, kemudian nanti kalian kerjakan perintahnya. Nah, di petunjuk sudah jelas ya. Kelompoknya ada 5 orang, masing-masing 5 orang. Kemudian di situ saya bagikan link untuk pengerjaan LKPD-nya. Link ini adalah link bahan ajar. Jadi kalian selain berdasarkan dari buku yang sudah saya bagikan tadi, nanti bisa dibuka bukunya ya. Modulnya di halaman 160 ya. Di situ ada transaksi penjualan. Selain menggunakan buku paket tersebut,
kalian bisa juga membuka link bahan ajar yang sudah saya sediakan. Nah, nanti diskusikan satu kelompok sesuai dengan perintah, kemudian laporan nanti dikumpulkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama transaksi yang akan dikerjakan ya. Jadi saya bagi dulu ya, apa yang harus dikerjakan. Kelompok 1 nanti akan mengerjakan transaksi tanggal 2, 5, 6. Atau saya langsung bagi, karena di sini ada 14 transaksi ya. Nah, ada 14 transaksi. Kelompok 1 mengerjakan transaksi 1, 2, 3. Kelompok 2 mengerjakan transaksi 4, 5, dan 6. Kelompok 3 mengerjakan transaksi 7, 8, 9. Transaksi yang mana kelompok 4? 4. Kelompok 4 berarti 10, 11, ya 12. Sisanya kelompok 5. Ya. Ya. Sisanya kelompok 5, jadi ada 14 transaksi. Cukup ya? Kira-kira waktu yang kita pakai ya? Kita pakai ini mungkin untuk diskusinya sekitar 15 menit. Cukup ya? Cukup ya? 15 menit untuk mendiskusikan. Nah, yang pertama silahkan kirim hasil analisa video tadi. Sebentar saya kopikan ke ini ya. Ke grup WA-nya untuk Google Spreadsheet-nya bisa dicek di grup. Sudah? Sudah masuk link untuk Google Sheet-nya. Belum masuk ya? Saya kirim, coba dilihat lagi, sudah masuk ya? Sudah masuk? Sudah masuk ya? Udah. Yang lain coba dicek, sudah masuk ya? Sudah. Kelompok 5, hasil analisa video, ya? Sudah masuk? Oke. Sementara, ya sebelum memasukkan ke link Google Sheet-nya, bisa ditulis di bukunya masing-masing dulu. Jadi buat konsep dulu seperti itu ya. Buat konsep, baru nanti kalian kirim ke Google Sheet-nya untuk analisa videonya. Kemudian yang LKPD, silahkan dikerjakan transaksi-transaksi tersebut. Jadi semua siswa wajib mengerjakan, tapi ini adalah tugasnya berkelompok. Sudah cukup?
Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Waktunya sudah 15 menit. Siap? Oke. Untuk presentasi kita mulai saja ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai dengan hasil diskusinya. Nanti akan dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang lain ya. Kelompok 1, silakan ke depan. Kelompok 1, transaksi tanggal berapa? Oke, yang lain bisa menyimak di depan ya. Oke, silakan langsung yang satu bisa membacakan jawabannya, yang satu bisa langsung menuliskan jawabannya. Siapa yang menuliskan? Nadia. Oke, Nadia. Oke, perkenalkan dulu dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Transaksi. Oke, silakan yang membacakan siapa? Pada tanggal 2 Juni 2018, Oke. jadi transaksi pelunasan piutang Oke. pada toko Sangguliang dari toko Sangguliang pada DC Jaya Abadi Oh ya. termasuk jurnal penerimaan kas. Ya. Sehingga berpengaruh pada akuntas yang bertambah di sisi debit maupun piutang dagang yang berkurang di sisi kredit. Pembayaran. Oke, betul. Kasnya ada di mana tadi? Kasnya ada di mana? Di debit, ya. Di debit kasnya. Oke. Ini yang tanggal berapa? Tanggal 2 Juni. Seterusnya, setelah tanggal 2, tanggal berapa? Tanggal 5. Silahkan langsung ke tanggal 5. Tanggal 5 Juni 2018 terjadi penjualan. Terjadi penjualan bunga minggu pertama. Oke. Termasuk bunga penerimaan kas hingga kasnya bertambah di sisi debit dan penjualan berkurang di sisi kredit. Oke. Betul. Nanti kelompok lain jangan lupa menanggapi ya. Menanggapi apakah hasil diskusi dari kelompok 1 ini betul atau tidak. Tanggal 6 Juni 2018 terjadi faktur penjualan yang dijual barang kepada toko Sangguliang melalui syarat pembelajaran 2/10 Syarat, oh Bu Win salah nulis ini. Syarat pembayaran. 2/10 Oke, edit ya. 30. Sehingga termasuk pada jurnal penjualan di kolom piutang dagang bertambah di sisi debit dan penjualan berkurang di sisi kredit. Oke, faktur penjualan ya. Hasilnya Piutang dagang bertambah di sisi debit, penjualan berkurang di sisi kredit. Oke, kita lihat dulu. Nah, coba kelompok lain cermati hasil yang didapat dari kelompok 1. Kelompok 2 mungkin setelah ini silakan menanggapi ya. Sudah, bisa diberi jarak biar temannya kelihatan. Nah, 2 gini. Sebelah sini. Biar kelihatan tuh kamu silau di situ itu. Sini. Nah. Coba perhatikan yang lain. Silakan ditanggapi. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 dari transaksi tanggal 2, 5, dan 6. Betul nggak kira-kira dari transaksi tersebut? Kelompok 5 mengatakan ini sudah betul. Sudah cukup untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1, Nadia, Rudi, Yiyin, dan Siti Hafifatul. Terima kasih, bisa ditutup untuk presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 2 yang dibahas transaksinya. Tanggal 9, tanggal 10, sama tanggal 12. Oke, siapa yang membacakan? Tanggal 9, silahkan. Tanggal 9? Betul ini ya? Ya, silakan. Transaksi dilakukan pada tanggal 9 yaitu menjadi transaksi pelunasan piutang. Pelunasan piutang berarti dicatat di kas, di debit, Utang dagang di kredit. di kredit, silakan. Nominalnya 22 juta. Oke. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Tanggal Tanggal 10. 10? Tanggal 10 apa tanggal 12 ya? Tanggal 10 sama 12. Walah. Tanggal 10-nya retur itu ya? Retur ya? Tanggal 10-nya. Oh, retur ya. Returnya bagaimana bunyinya? Tanggal 10 terjadi transaksi retur penjualan. Heeh. Di mana akun yang dipengaruhi adalah piutang dagang di debit dan retur penjualan di kredit. Oke. Itu dicatat di mana? Di jurnal apa? Jurnal Jurnal umum. Oke. Terus nominalnya 38 juta. 38.500.000. Oke. Terus tanggal 12 terjadi penjualan secara tunai. penjualan secara tunai ya. Akun yang dipengaruhi Ya. kas di debit, penjualan di kredit. Kelompok lain bisa menanggapi betul nggak kira-kira ini nanti? Tapi belum kelihatan ya ini ya hasilnya ya. Bisa diperlihatkan ke temannya dulu ya hasilnya ya. Sambil dicek kelompok 3 mana? Kelompok 3. Coba kelompok 3 sekarang. Tanggapi hasil dari kelompok 2. Ada pertanyaan ya? Oh ya, silakan. Mau yang ditanyakan apa? Mau nanya apa ini? Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa tanggal 9 toko baru mempengaruhi akun kas dan piutang dagang? Tanggal 9 toko merbabu yang tanggal 9 ya mempengaruhi kas dan piutang dagang. Kenapa itu? Yang mau jawab siapa? Afilia. Oke, silakan Afilia. Karena pada tanggal 9 terjadi pelunasan piutang dagang hingga menambah kas pada debit dan mengurangi piutang dagang pada kredit. Bagaimana? Kelompok 3? Sudah? Cukup? Oke. Kelompok 5 bisa diakhiri ya? Cukup untuk presentasinya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ketuker gitu ya istilahnya ya antara penjualan yang mana sih bentuknya jurnal penjualan, yang mana untuk jurnal penerimaan secara kas, kemudian akun-akunnya seperti itu ya. Jadi kalau di sini di jurnal penjualan tadi kamu sudah membuatnya pada LKPD-nya masing-masing ya. Jadi di situ ada tanggal, nomor faktur, akun, syarat pembayaran, kemudian yang dipengaruhi pada debit otomatis adalah piutang. Ya, piutang pada penjualan. Karena ini adalah apa? Kredit. Gitu ya. Ketika ada penjualan secara kredit, maka dia akan dicatat pada jurnal penjualan. Kemudian ketika muncul jurnal penerimaan kas, berarti ini berdasarkan dari transaksi secara tunai. Transaksi penjualan secara tunai maka akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Jadi di LKPD pun sudah kalian
catat tadi masing-masing hasil dari transaksi, maka di situ yang di debit apa pengaruhnya di mana untuk jurnal penerimaan kasnya. Di sini ada, kalau dia debit dia otomatis kas ya, selalu akan dipengaruhi, dan itu pun ada potongan penjualan kalau ada, seperti itu ya. Tapi kas ini akan selalu ada di debit. Kemudian di kredit. Nah, tadi di sini sedikit ketukar ya, memang sama antara piutang dagang dan penjualan, sama-sama penjualan seperti itu ya. Tapi di sini kalau dia pelunasannya, mengapa menggunakan piutang? Karena di situ adalah pelunasan faktur. Itu yang terjadi tadi ya. Kalau pelunasan faktur berarti nanti di kredit otomatis yang muncul adalah piutang dagang, bukan penjualan. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu juga ada tadi kayaknya ada retur juga ya. Nah, returnya itu berdasarkan nota apa tadi? Nota kredit. Jadi dicatatnya pada jurnal umum, seperti itu ya. Kalau di transaksi penjualan tadi sedikit kebalik ya, hasil dari kelompok berapa itu lupa saya. Jadi harusnya yang muncul adalah piutang dagang pada, nah tadi ini debit ini. Oh tadi ininya ya, ya tadi yang ketukar ya, ditulis kredit, debit, kredit gitu ya. Jadi harusnya di debit dulu baru di kredit, seperti itu ya. Nah, ini untuk materi tambahannya. Kemudian selanjutnya saya ada post test karena kalian sudah melalui beberapa tahapan ya. Tetapi sebelum kita masuk post test ini, kayaknya kita perlu penyegaran ya. Saya mau berikan kalian ice breaking dulu. Bisa berdiri semua dulu? Oke, berdiri semua dulu. Lurus. Di sini ada 2 baris ya. Saya minta 2 baris. Saya lakukan sebelum ke post testnya ya. Jadi supaya kalian lebih fokus lagi. Ini saya kena. Tangan bisa ke depan di pundak masing teman-temannya. Oke, sudah. Rudi bisa ikut di belakang sendiri, Rudi. Nah, di temannya. Nah. Sudah? Nah, ingat ya, kata kuncinya benar dan salah. Dengarkan? Kata kuncinya benar dan salah. Ketika kata yang saya ucapkan benar, berarti harus dilakukan. Tetapi ketika saya mengucapkan kata yang salah, berarti kalian harus melakukan yang benar. Gitu ya? Paham ya? Oke, saya contohkan. Clue-nya adalah benar. Benar ya? Loncat, maju ya. Maju, mundur, tapi dengan loncat. Gitu ya. Kata kuncinya adalah benar. Maju. Oh, masih kata kuncinya adalah maju. Ketika saya katakan benar, berarti harus kamu lakukan dengan benar. Ketika saya katakan kata kuncinya salah, berarti kamu harus melakukan yang benar. Gitu ya. Kata kuncinya benar, mundur. Kata kuncinya salah, maju, mundur. Seperti itu ya. Bisa ya? Saya mulai. Kata kuncinya benar, salah. Benar, salah. Ya. Mundur. Sudah mulai ya. Sudah mulai paham ya, meskipun ada yang masih salah. Sekali lagi ya, sebelum kita post test. Kata kuncinya salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Maju, mundur, maju. Sudah lumayan ya? Sudah? Lebih enakan? Fresh lagi? Oke, setelah ini kita lakukan post test. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing lagi. Siapkan
siapkan perangkat kalian masing-masing atau HP kalian dengan ada paketnya kan ya. Nah, saya ada post test dulu. Saya ada post test, saya gunakan Quizzes. Sudah siap semua? Saya bagikan di grup ya, linknya ya. Selamat ya kepada 5 besar ya. Oke. Saya akhiri. Aduh. Oke. Ya, nanti kita coba lagi. Nilainya lumayan ini ya. Mungkin perlu belajar lagi, perlu dibaca-baca lagi gitu ya untuk materi kita hari ini. Nah, dari semua materi kita hari ini dari awal sampai akhir, kira-kira yang kamu dapatkan setelah kita belajar transaksi penjualan apa? Ada yang bisa jawab? Windy, silakan. Oh ya, Windy tadi kayaknya yang punya usaha itu ya. Apa usaha Pak Win? Bursa online. Tadi dia tidak ada pencatatan transaksinya di situ, hanya terima uang terus gitu ya. Nah, setelah mempelajari transaksi pencatatan transaksi penjualan ini bagaimana? Saya bisa belajar untuk mencatat transaksi yang saya jalani. Oke, nanti belajar ya, berusaha untuk lebih rapi lagi gitu ya, menggunakan dokumen bukti-bukti. Oke, bukti pembayaran berupa kwitansi bisa seperti itu ya nanti ya. Oke, Windy, itu berarti refleksinya untuk Windy. Mungkin yang lain sama nanti ya. Setelah pembelajaran ini yang didapatkan, kalau buka usaha saya itu harus lebih teliti lagi dalam pencatatan gitu ya. Harus memberikan bukti pembayaran sebagai acuan nanti untuk pencatatannya. Seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana kira-kira dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Nadia. Oke, Nadia gimana? Nat? Jika terjadi penjualan secara kredit, maka Ya. dicatat pada jurnal penjualan. Oke. Dan jika terjadi penjualan secara tunai, maka dicatat di jurnal penerimaan kas. Baik. Dan jika terjadi rekor penjualan dengan bukti transaksi nota kredit, maka dicatat pada jurnal umum ya. Jadi saya ulangi lagi dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman kalian Nadia di situ, menurut dia bahwa ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit maka akan dicatat ke jurnal penjualan seperti itu ya. Dan jika terjadi transaksi penjualan secara tunai maka akan dicatat ke jurnal penerimaan kas. Sedangkan jika ada transaksi retur maka akan dicatat ke jurnal umum. Nah, ini nanti kalian sudah mulai memahami pembelajaran hari ini, dan saya harap apa yang kalian sudah dapatkan hari ini ilmunya nanti bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya dan untuk sehari-harinya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti untuk ke depannya pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari pada pencatatan transaksi pembelian ya. Jadi pelajari nanti pencatatan transaksi pembelian pada pertemuan berikutnya. Jadi cukup sampai di sini materi saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri silahkan ditutup untuk berdoa dulu. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mengumpulkan ini ya, LKPD-nya tadi ya, ini sudah selesai ya, silahkan dikumpulkan di depan dulu. Terima kasih untuk kehadiran hari ini, dan semoga untuk pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul 25 siswa semua ya.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.